Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem payroll dengan fitur presensi berbasis Java pada Hotel Daima Syariah Mansion. Pada tahap pertama, pengguna harus melakukan login dengan memasukkan username dan juga password yang valid. Selain itu, tersedia juga tombol yang reset dapat digunakan untuk menghapus data apabila terjadi kesalahan saat pengisian. Di sini saya akan coba untuk input username terlebih dahulu, lalu passwordnya. Setelah itu kita juga akan coba untuk tombol resetnya apakah sudah berfungsi atau belum. Lalu kita klik reset, maka semuanya akan terreset. Untuk datanya kita input ulang, username dan passwordnya, kita klik login. Setelah login berhasil, maka akan muncul pop-up login telah berhasil, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke dashboard. Pada dashboard ini terdapat 4 menu, yaitu menu master data, master transaksi, laporan, dan juga absen. Dari menu master data ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu data karyawan, data jabatan, data divisi, dan juga data absensi. Selanjutnya pada master transaksi terdapat 2 transaksi absensi dan juga transaksi gaji. Selanjutnya terdapat juga laporan. Pada menu laporan ini terdapat laporan data karyawan, data absensi, slip gaji, dan juga seluruh slip gaji karyawan. Selanjutnya yang terakhir terdapat fitur absen. Di sini saya akan masuk ke menu bagian data karyawan. Di sini tertera untuk data karyawan pada Hotel Daima Syariah Mansion, karyawannya sejumlah 12. Di sini terdapat ID-nya mulai dari ID karyawan 01 sampai 012. Untuk namanya juga tertera, divisi, jabatan, dan juga gajinya. Untuk gajinya itu sendiri tergantung dari divisi dan jabatannya. Di sini saya akan coba untuk menambahkan data karyawan. Untuk yang pertama kita akan tambahkan dulu ID-nya. Di sini saya akan masukkan ID dengan KRY -013. Untuk namanya Yuni Putri. Terus untuk jabatannya kita ubah menjadi staff, lalu divisinya jadi accounting, dan di sini gajinya telah kita tetapkan 8 juta, dan jika kita mau untuk merubah gajinya, kita bisa klik checkbox pada gaji manual. Di sini kita bisa rubah untuk gajinya itu sendiri. Lalu jika kita tidak mau merubah, kita unchecklist aja. Di sini saya tidak mau merubah, maka lalu kita langsung klik tambah. Maka pop-up yang di sini muncul data karyawan berhasil ditambahkan ke database. Setelah itu kita akan lihat bahwa data karyawan yang bernama Yuni Putri di ID karyawan KRY 013, divisi accounting, jabatannya staff, gajinya dengan 8 juta telah tertambah. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk tambah data karyawan dengan ID KRY 014, lalu dengan nama karyawan Aulia Putri. Di sini saya akan pilih jabatannya sebagai staff, lalu front office, yang dimana kita akan coba untuk checklist pada menu checkbox ini di gaji manual agar kita bisa edit dari gajinya tersebut. Di sini saya akan rubah untuk gajinya menjadi Rp6.500.000, yang dimana kita akan klik tambah, lalu data karyawan berhasil ditambahkan ke dalam database. Setelah itu, setelah berhasil ditambahkan, lalu di sini saya akan coba untuk fitur dari hapusnya. Kita klik fitur hapus, lalu kita input ID dari karyawannya tersebut, KRY 014, kita klik enter, maka datanya terisi otomatis seperti itu. Lalu setelah itu kita klik hapus, maka muncul pop-up apakah Anda yakin ingin menghapus data karyawan. Lalu kita klik yes, maka data karyawan berhasil dihapus dari database.
Setelah itu, kita akan mencoba fitur edit pada data karyawan ini, yaitu untuk karyawan yang bernama Yuni Putri, kita edit lagi, kita input lagi juga untuk ID-nya KRY 013, kita klik enter, maka di sini kita rubah jabatannya menjadi daily worker, terus kita rubah divisinya menjadi housekeeping, yang dimana gajinya itu 4.500.000, terus kita save data karyawan berhasil diperbarui. Kita lihat apakah sudah berubah. Di sini sudah berubah ya, untuk nama Yuni Putri, divisi housekeeping, jabatannya daily worker dengan gaji 4.500.000. Oke, next kita ke menu master data bagian data jabatan, yang dimana terdiri dari 3 jabatan yang ada di Hotel Syariah Mansion. Di sini terdapat ID jabatan, nama jabatan, dan juga gajinya. Di sini untuk ID-nya jabatan 001 sampai 03, lalu untuk jabatannya HM, staff, daily worker, dan di sini tertera juga untuk gajinya. Gaji ini sendiri tergantung dari jabatan si karyawannya tersebut. Lalu di sini saya ingin menambahkan data jabatan, lalu kita klik pada menu ID-nya, kita sesuaikan untuk jabatannya, ID-nya 004. Terus kita input nama jabatannya yang ingin kita tambahkan, yaitu General Manager. Lalu untuk gajinya ini sendiri di 9.500.000 rupiah. Lalu kita klik save, maka data jabatan baru berhasil ditambahkan. Ya, sudah tertera ya untuk jabatan General Manager dengan gaji 9.500.000 sudah ditambahkan. Lalu kita coba untuk fitur editnya, yang dimana kita input kembali ID dari jabatannya tersebut. Kita akan ubah dari jabatan yang terakhir tadi kita tambahkan, yaitu jabatan 004, terus kita enter, klik enter, maka akan terisi otomatis. Nah, kita akan berubah nama jabatan General Manager ini menjadi supervisor, yang dimana gajinya 7.500.000 rupiah. Lalu kita klik save, maka data jabatan berhasil diperbarui. Setelah berhasil diperbarui, sudah muncul ya untuk data jabatan, nama jabatan supervisor, gaji 7.500.000 sudah tertambahkan. Lalu kita coba lagi untuk fitur hapusnya. Di bagian hapus, kita klik, lalu kita input ID jabatannya. Terus kita klik enter, maka akan terisi otomatis. Kita klik hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus data jabatan? Lalu kita klik yes, maka data jabatan berhasil dihapus ya, sudah tidak ada untuk jabatan supervisor. Lalu kita kembali. Setelah data karyawan, data jabatan, data divisi. Lalu dari data divisi ini terdapat 7 divisi, yang dimana nama divisinya itu A&G, accounting, engineering, housekeeping, front office, security, dan juga HR. Di sini terdiri dari 7 divisi. Lalu kita akan menambahkan divisinya. Di sini masukin ID dari divisinya tersebut. Kita input sesuai urutan aja ya. Lalu kita input lagi untuk nama divisinya. Di sini saya akan isi divisi after sales, di mana saya langsung save, maka data divisi berhasil ditambahkan. Sudah muncul ya untuk nama divisi after sales itu. Terus selanjutnya kita masuk ke fitur edit, yang dimana ketika kita klik edit, kita input kembali ID dari divisinya tersebut, divisi 008, lalu kita klik enter, maka akan terisi otomatis. Nah, dari divisi after sales ini kita akan berubah nih menjadi divisi marketing. Lalu kita klik save kembali bahwa data divisi berhasil diperbarui. Ya, sudah muncul untuk divisi
divisinya yang tadinya after sales jadi marketing. Lalu di sini kita akan coba untuk klik hapus ya. Untuk klik hapus ini kita klik hapus, terus habis itu input ID dari divisinya, kembali ke divisi 008, lalu kita klik enter, maka muncul otomatis ya, yaitu nama divisi dari marketing. Kita klik hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Kita klik yes. Maka data divisi berhasil dihapus. Dan untuk data divisi kembali untuk 7 divisi seperti itu. Selanjutnya kita kembali next. Sini saya akan menjelaskan untuk data absensi. Nah, dari data absensi ini terdapat search by ID karyawan dan juga namanya. Terus juga di sini terdapat bulannya. Bulannya itu bisa mulai dari Januari hingga Desember. Bisa kita scroll up, scroll down, atau kita klik ini ya, up and down. Oke, terus masuk ke tahun. Untuk menu tahun ini kita bisa ketik ya tahunnya, misalnya mau tahun 2025, 2024 juga bisa, terus atau enggak kita mau up and down aja ya, akan berubah. Lalu di sini saya mau mencoba ambil data absensi pada bulan Maret yang sebelumnya sudah saya input. Lalu kita klik cari. Setelah kita klik cari, maka di sini saya sudah input dari data karyawan selama 22 hari kerja, yaitu dari karyawan Nuka Artanti dan juga Alfia Salwa. Ya, di sini coba saya akan tes untuk fitur search-nya berdasarkan ID karyawan. ID karyawannya itu KRY min 001. Kita klik cari, maka akan muncul karyawan yang bernama Nuka Artanti saja. Sudah terlihat mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 22. Lalu setelah itu kita coba berdasarkan nama karyawannya, kita masukkan nama karyawan yaitu Alfia. Kita klik cari, maka muncul nama karyawannya yang sesuai kita cari ya. Untuk Alfia Salwa muncul. Terus sudah, setelah itu kita hapus lagi. Kita klik cari bahwa di sini yang tertera yaitu Nuka Artanti dan juga Alfia Salwa. Di sini saya akan coba untuk merubah absensi dari Nuka Artanti, yang dimana dia di tanggal 2 Maret akan diedit ya. Untuk ID absensinya kita cek kembali nih, ID absensinya di tanggal 2 Maret itu berapa ID absensinya? Ada di 63. Oke, berarti kita edit di ID absensi ini 63, kita klik enter, yang dimana dia tadinya masuk tapi tiba-tiba dia sakit sehingga dia izin untuk pulang lebih cepat. Nah, setelah itu untuk sakit kita masuk input keterangannya itu sakit, dan untuk jam masuk, jam keluarnya tidak tertera. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, maka data absensi berhasil diperbarui. Kita klik cari lagi, maka keterangan dari tanggal 2 Maret ini Nuka Artanti bahwa dinyatakan sakit, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan simpan data absensi ini untuk menyimpan ke dalam rekap absensi periode ini ke database periode Maret ya. Nah, terus lalu muncul pop-up, apakah Anda ingin menyimpan atau mengupdate rekap absensi periode ini ke database? Kita klik yes, maka proses rekap selesai dan data diperbarui sebanyak 2 karyawan. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, di sini juga ini menjelaskan dari fitur absensi ini. Nah, di sini untuk mendapatkan dari hasil data absensi, kita absen terlebih dahulu di sini ya.
Untuk ID-nya kita contohkan yaitu dengan ID karyawan 003, kita klik enter maka akan terisi otomatis mulai dari nama, jabatan, divisi, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan juga keterangannya secara real time ya untuk jamnya. Lalu di sini kita coba untuk klik reset, apakah dia sudah terotomatis reset, maka kita klik reset, ya sudah hilang ya. Untuk datanya semuanya kita masukkan kembali. Untuk ID karyawannya KRY 003, kita klik enter, maka kita klik absen. Data berhasil disimpan. Jika keterangannya masuk terus data berhasil disimpan, berarti itu absen masuk. Setelah itu ketika kita mau menambahkan ID lagi, maka keterangan yang tertera ketika kita absen kembali itu absen keluar, seperti itu, dan akan muncul pop-up bahwa absen keluar itu berhasil. Setelah itu kita kembali, maka kita cek pada menu data absensi apakah di bulan Juni sudah masuk. Ya sudah masuk ya, jelas bahwa dengan ID absensi 112, ID karyawan KRY 003, namanya Sudarsono, jam masuk, jam keluar, jabatannya staf, divisi engineering, masuk di tanggal 6 Juni 2026. Lalu kita klik cari, terus kita simpan untuk datanya. Apakah Anda ingin menyimpan? Lalu kita klik yes untuk disimpan ke dalam database, dan data telah diperbarui sebanyak 1 karyawan. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu transaksi absen, yang dimana kita bisa melihat nih rekap dari masing-masing karyawan di berbagai bulan, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk master data lagi untuk melakukan transaksi gaji. Di sini kita akan menghitung gaji di bulan Maret. Kita cari bulan Maretnya. Tahunnya tetap 2026, lalu kita masukkan ID karyawannya. Lalu kita input uang makan secara manual. Lalu uang servis. Uang servis ini ialah pendapatan dalam 1 bulan. Untuk karyawan itu mendapatkan 10% dari si pendapatan 1 bulan ini. Contoh kita masukkan 10 juta, lalu kita klik hitung, dan data sudah terhitung secara otomatis. Sudah muncul dengan total 9.290.000. Lalu kita save, dan data berhasil disimpan ya. Kita klik kembali, lalu kita akan menghitung gaji karyawan yang kedua. Caranya sama seperti tadi, masukkan bulannya, kita cari dulu untuk bulan Maret. Untuk tahunnya sama 2026. Lalu kita masukkan ID karyawannya 002, untuk uang makan input manual dan uang servis input manual juga. Lanjut kita hitung, data berhasil ditemukan, lalu kita save kembali. Kita save dan berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke menu laporan. Di sini ada 4 menu, ada cetak PDF data karyawan, data absensi, slip gaji, seluruh slip gaji. Kita mulai dari data karyawan, kita klik, lalu kita simpan. Data sudah tersimpan, kita cek apakah data sudah tersimpan di file, kita klik, dan data karyawan sudah tersimpan secara PDF. Selanjutnya kita coba lagi untuk yang cetak laporan yang kedua. Kita balik ke menu laporan, ke cetak PDF data absensi. Di sini kita harus memasukkan tahun dan bulan seperti ini. Kita klik OK dan kita simpan. Kita cek kembali apakah data sudah tersimpan.
Ya, datanya sudah berhasil tersimpan. Ini data untuk absensi karyawan periode Maret 2026. Lanjut, kita coba laporan yang ketiga. Kita cetak untuk slip gaji. Untuk cetak slip gaji kita input ID karyawannya. Kita simpan lagi. Lalu kita kembali cek ke file. Ya, untuk slip gaji karyawan periode Mei 1/1 orang, jadi bisa terlihat di sini. Lanjut ke cetak PDF seluruh slip gaji. Kita masukkan tahun dan bulan. 2026 bulan 3, bulan Maret. Klik OK, kita simpan. Data berhasil disimpan, kita coba cek kembali. Refresh dulu dan ya, data berhasil disimpan. Ini contoh untuk PDF-nya. Absensi karyawan, slip gaji per 1 orang, dan ini seluruh slip gaji karyawannya. Sekian hasil demonstrasi aplikasi sistem payroll dengan fitur presensi berbasis Java pada Hotel Daiman Syariah Mansion dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.